Halo, assalamualaikum dulur. Jumpa lagi bersama saya channel Video Ngawi. Di video kali ini saya akan membahas mengenai perbedaan antara power supply kelas H dan juga power supply kelas AB. Oke, sebelum ke videonya silahkan subscribe bagi yang belum subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Nah, kelur ya, kita lanjut ke videonya. Jadi setelah beberapa video saya membahas mengenai power kelas H ya dan juga power kelas AB, ternyata ada beberapa yang masih juga belum paham mengenai power supply dari power kelas H ya. Terbukti dari banyaknya pertanyaan gitu, entah itu dari WA ataupun di kolom komentar YouTube, yaitu membandingkan power kelas AB dan power kelas H dengan power supply yang sama gitu. Jadi ada, kemarin saya baca ya, yaitu pertanyaannya gini, Mas, mendingan mana power kelas AB 20 ampere 45 volt sama power kelas H 20 ampere 45 volt. Nah itu kan gimana ya, lucu gitu, padahal beda power supply-nya gitu. Jadi seperti yang sudah pernah saya bilang, kalau power kelas H itu dia menggunakan double tegangan, kalau power kelas AB cuma satu tegangan. Nah itu yang membedakannya. Nah di sini saya akan bahas lagi mengenai power supply-nya, jadi teman-teman bisa paham ya mengenai power supply-nya. Dan di sini saya sudah ada dua buah PCB untuk PSU, PCB power supply. Yang ini untuk kelas H ya. Nah ini PSU kelas H. Yang ini PSU kelas AB atau power supply kelas AB. Seperti ini. Nah kita coba bahas dulu yang kelas AB ini. Nah ini teman-teman gak usah fokusin sama tambahannya ini ya. Nah ini untuk soft start, lalu yang ini untuk tambahan power supply kecil ini, power supply 15 volt CT, dan ini power supply 12 volt 12 volt untuk kipas. Nah ini teman-teman gak usah fokus ke sini dan ke sini ya, fokus sama yang tengah di sini. Nah ini power supply untuk kelas AB, dia menggunakan 10 elko ya, nggak masalah untuk jumlah elko nggak masalah. Yang penting kalau power kelas AB itu dia seperti ini tegangannya. Jadi di sini ya. Nah ini tegangan masuk, tegangan AC. Jadi misalkan kita masukkan di sini 45 volt ya, tegangan AC dari sini 2, lalu ini CT, dan di sini ada dioda atau kiproknya. Nah ketika dia masuk ke sini, masuk ke kiprok, itu dirubah ya tegangannya menjadi DC, jadi DC sekitar 63 volt ya di sini. Lalu nah di sini untuk outputnya, jadi ini keluaran di sini sudah DC. Nah di sini nanti masuk ke power. Nah di sini ya. Nah kita tunjukkan sekalian. Jadi ini positifnya ini 1. Nah ini cuma sepertinya ini 2 ya, tapi ini 1. Positifnya itu 1, negatif 1, groundnya 1 outputnya ya. Nah jadi tegangannya itu cuma gitu doang loh, jadi cuma plus negatif ground kalau power kelas AB. Nah ini positifnya ini nanti masuk ke bagian ke bagian positif di sini ya. Nah di bagian positif sini, lalu negatifnya masuk ke sini negatif, lalu ground masuk ke ground, sudah selesai. Kalau kelas AB seperti itu, jadi cuma plus 1, negatif 1, dan ground 1, udah selesai. Jadi kelas AB itu tegangannya cuma gitu, cuma plus 1, negatif 1, ground 1. Dan kebanyakan kalau power supply kelas AB itu dia elko nya ini di paralel ya, elko nya di paralel. Walaupun sekarang juga sudah ada ya untuk power supply elko nya yang di seri itu ada, tapi sedikit. Untuk mayoritas kebanyakan di paralel untuk power kelas AB, karena apa ya, tegangan kelas AB itu rendah, nggak terlalu tinggi, jadi masih banyak elko yang masih sanggup mensuplainya atau masih sanggup menerima tegangan dari si power supply ini, dari tegangan utamanya itu masih sanggup. Misalkan di sini kita pasang tegangan 10
10.000 mikro 100 volt. Di sini tegangannya yang masuk 45 volt. Nah, ini masih sanggup elko-nya. Seperti itu ya. Kalau untuk kelas AB lebih simpel, lebih mudah. Di sini kita langsung beralih ke kelas H. Nah, ini power supply kelas H. Nah, kalau power supply kelas H ini dia double, elko-nya juga elko-nya, kiproknya juga double. Kalau yang tadi cuma satu ya, atau dua, cuma dua. Tapi kalau pakai satu juga nggak apa-apa. Kalau di sini dia ada 4, tapi pakai 2 juga nggak apa-apa, karena ini di double aja. Kalau nggak di double, di sini bisa pakai 2 sini dan di sini. Tapi ini beda jalur, lor. Kalau yang ini kan sama jalurnya. Kalau yang ini beda jalur. Nah, di sini sudah tertulis ya, ini MV, di sini HV. Nah, jadi tegangan dari trafo dari power kelas H itu tegangannya nanti ada tegangan tinggi ke HV, tegangan rendah atau tegangan menengah ya ke MV ini. Jadi kalau misalkan power kelas AB itu yang keluar misalkan 45 volt CT 45 volt, langsung masuk ke sini 45 volt CT 45 volt. Tapi kalau kelas H ini lain. Jadi untuk yang HV nya ini misalkan high volt ya, di sini jadi 90 volt 90 volt, lalu MV nya di sini 45 volt 45 volt gitu, lalu CT nya di sini. Jadi tegangannya ini setengahnya, jadi nggak bisa misalkan di sini 45 volt lalu di sini 35 volt gitu ya, bisa, cuma ya sia-sia. Kalau cuma tegangan HV nya itu cuma rendah ya sia-sia kelas H nya. Jadi tegangan HV nya ini biasanya 2 kali lipat dari tegangan MV. Misalkan MV nya ini 50 volt, di sini 100 100, di sini 50 50 gitu ya. Jadi tegangan dari trafo itu yang MV misalkan di sini 100 100, di sini 50 50, lalu CT-nya masuk ke sini. Nah, sudah ya. Setelah dijadikan DC lalu masuk ke sini ke elko. Nah, di sini outputnya. Nah, output atau keluaran dari power supply di sini. Nah, di sini ada HV min. Di sini ada HV plus atau tegangan tinggi plus, tegangan tinggi min. Ada juga MV plus, MV min, tegangan menengah plus, tegangan menengah min gitu. Jadi tegangannya nanti outputnya ini ada 4. Kalau di sini cuma ada 2. Ya, positif negatif saja. Kalau di sini ada 4. Ada HV min, HV plus, MV plus, MV min ya. Jadi kalau HV itu tinggi, kalau MV rendah gitulah ya, supaya mudahnya. HV tinggi, MV rendah. Nah, nanti masuknya ke driver. Nah, cara masukkannya ke driver juga di sini ada. Nah, di sini ya, VCC, HV plus, VCC, VCC, MV plus, VCC, HV plus. Di sini juga ada VCC, MV min, VCC, HV min ya. Nah, jadi nanti dari sini HV plus ini ya, masuk ke sini plus, lalu HV yang min masuk ke sini HV min, lalu MV plus ini masuk ke sini MV plus, MV min ini masuk ke MV min sini, lalu ground ya, tengah ini ground ya, masuk ke ground sini. Ke mana groundnya? Nah, ke sini gitu. Jadi tegangannya ada double kalau kelas H. Kalau kelas AB tadi cuma tegangannya ya cuma ini plus min, kalau ini plus 2 min 2 seperti itu. Dan juga perbedaannya kalau power kelas H atau power supply kelas H itu dia kebanyakan untuk sistemnya itu di seri paralel untuk elko-nya. Kenapa seri paralel? Karena kalau seri paralel itu kapasitasnya naik, voltasenya juga naik
gitu. Jadi kalau dia nggak di seri, cuma di paralel saja, itu tegangan elko-nya di sini nggak akan cukup nanggung ataupun menerima tegangan dari HV-nya ini. Karena misalkan kita di sini pakai tegangannya 100 volt di sini ya, nah tentu ini elko nggak akan kuat. Kalau misalkan kita cari elko yang tegangannya tinggi ya, misalkan 10.000 mikro 200 volt, nah itu langka. Elko 10.000 mikro atau elko dengan kapasitas tinggi dengan tegangan tinggi itu langka. Kalaupun ada, mahal. Nah ini saja yang 10.000 mikro 100 volt itu kalau yang bagus harganya pasti di atas 60.000 satu biji. Apalagi kalau yang misalkan tegangannya sampai 200 volt atau bahkan lebih. Nah ini untuk menghindari hal tersebut atau ngakali atau mensiasati hal tersebut, maka elko 10.000 mikro 100 volt tetap bisa dipakai untuk power class H dengan catatan di seri. Elko-nya itu di seri paralel. Jadi tegangannya nambah, si ininya juga nambah, si mikrofaradnya juga naik seperti itu. Tapi kalau kita sering temui di power class di power build up itu tegangannya nggak sampai kapasitasnya yang pernah saya temuin itu nggak 10.000, tapi dia 4.700 mikro 200 volt gitu untuk power supply-nya. Karena emang sulit cari elko yang kapasitasnya ini 10.000 atau bahkan lebih dan voltasenya ini tinggi, itu sulit. Kalaupun ada ya mahal gitu. Jadi maka dari itu power class H itu rata-rata power supply-nya dibuat seri paralel. Jadi elko-nya tetap bisa pakai yang 10.000 mikro 100 volt, tapi tetap bisa digunakan juga. Jadi lebih hemat, lebih murah, dan juga lebih bisa digunakan lah elko-nya itu yang banyak kita jumpai kan 10.000 mikro 100 volt itu paling mudah. Nah seperti itu ya untuk perbedaan dari power supply power class H dan power supply kelas AB. Jadi power supply kelas H juga bisa cuma paralel juga bisa, dengan catatan elko-nya ini harus tinggi tegangannya gitu ya, di atas 200 volt lah baru bisa. Tapi kalau cuma 100 volt di paralel sedangkan tegangannya di sini masuk 100 volt juga, hancur ini elko-nya. Nah seperti itu. Oke ya, sekian video kita kali ini, semoga ada manfaatnya. Kita sambung di video-video kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai. Jos.